Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Halo, salam sehat untuk kita semua. Hari ini secara khusus saya ingin sekali wawancara dengan seseorang yang sebenarnya sudah sangat terkenal dan saya juga cukup mengenal tokoh ini. Tapi saya di bulan Desember ini kangen banget untuk ngobrol dengan beliau karena ada sesuatu yang mengejutkan dari perjalanan hidupnya yang sudah malang melintang di dunia fashion Indonesia, terutama kebaya Indonesia. Halo Ibu Ana Avanti yang selalu dipanggil Bunda Ana Avanti. Apa kabar Rosi? Kabar baik Bunda. Puji Tuhan. Ya. Sehat Bunda? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Aku selalu lihat follow dari Instagramnya. Kalau nggak lagi jalan-jalan di mobil, nyemil sama mami di mobil. Aku dalam hal itu aku iri sekali bisa ngelihat Bunda sama mami yang tetap sehat dan selalu berdua bersama bareng-barengan terus. Salam hormat dan cintaku untuk mami ya, Bunda. Terima kasih. Saya juga nanti akan menyampaikan salam untuk mami dari Rosi dan seluruh yang masuk ke kamar Rosi. Iya. Bun, ceritain dulu, ini apa ceritanya kok bisa jadi boneka Barbie? Ya, awalnya sebetulnya saya merasa ini guyonan awalnya. Gitu ya. Saya nggak merasa bahwa ini sesuatu hal yang nyata, karena saya berpikir bahwa di saat pandemi diberikan penghargaan, ditokohkan dalam sebuah boneka Barbie yang dibuat di Amerika, dan katanya ini saya adalah perempuan Indonesia pertama. Kok kayaknya tuh guyonan banget gitu ya yang saya rasakan pada saat itu gitu. Jujur, kapan sih Bun? Dengar kabarnya Bun? Ya setahun yang lalu sebetulnya. Setahun yang lalu kabar itu. Nah setelah itu bahwa kalau ketika saya mulai yakin bahwa betul-betul merupakan sebuah berita yang nggak bohong, itu setelah Zoom. Oh, setelah Zoom dengan pihak pengundang? Betul. Oh, ya. Mattel? Setelah Zoom dengan Mattel, baru saya bisa ketahui bahwa ini bukan bohong-bohongan. Bahasa Inggrisnya orangapusi. Jadi sebelum ketemu by Zoom, Bunda masih merasa bahwa ini beneran apa enggak? Ya, ya betul. Saya merasakan seperti itu. Ya, ini beneran atau tidak. Karena saya berpikir begini, Mbak Rosi, bahwa begitu banyak perempuan-perempuan hebat di Indonesia dari berbagai bidang, begitu banyak perempuan-perempuan berprestasi di Indonesia yang memiliki sebuah pengaruh yang luar biasa gitu. Ada sempat berpikir bahwa siapakah aku ini Tuhan gitu ya. Kok saya gitu, apa ini bukan pilihan yang salah? Gitu. Awalnya memang terjadi seperti itu, apa ini bukan pilihan yang salah gitu. Tapi ada satu perasaan juga di dalam hati saya yang mengatakan bahwa kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Yang saya yakini yang ini gitu. Oh berarti ini Tuhan lagi punya gawe nih, lagi punya mau. Kenapa Pak Ana Avanti? Karena kan kalau kita melihat 9 pendahulu saya, itu pun sampai saya nggak tahu itu siapa. Ya, ada orang pertama, ada Marilyn Monroe, ada Britney, macam-macam orang itu, gitu siapapun dia, ya itu semuanya bagi saya orang luar biasa yang punya pengaruh di dunia, gitu. Nah, aku orang desa, orang Semarang, yang ya wirawirinya, ya kiprahnya kan nggak besar ya gitu. Saya hampir tidak tahu kenapa mereka memilih saya gitu. Tapi setelah dalam sub itu dijelaskan sejelas-jelasnya, apa backgroundnya yang dicari ternyata itu yang sekarang ini mungkin berbeda penokohannya, beda zaman, beda persoalan, beda peristiwa,
beda masa, di mana saat pandemi ini membutuhkan orang-orang yang memang dia mungkin bukan siapa-siapa, tapi bisa menginspirasi bagi anak-anak perempuan di seluruh dunia dan Indonesia pada khususnya mengenai sebuah perjuangan bagaimana anak perempuan yang mungkin punya pendidikan seperti saya yang cuma SMP, kemudian tidak pernah kuliah, kemudian enggak pernah mengenyam pendidikan formal apapun, tapi berani bermimpi, dan itu tampaknya menjadi sebuah kekuatan ya. Saya rasa Amerika. Bunda terlalu terlalu merendahkan diri, seolah-olah Bunda belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Padahal buat banyak orang Bunda adalah siapa-siapa. Cuman menurutku ya inilah kunci kesuksesan seorang Bunda Ana Avanti, yaitu selalu rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri. Itu salah satu kunci keberhasilan seseorang untuk terus melangkah maju. Jadi waktu Bunda Zoom itu yang Bunda tanyakan apa dan yang mereka jelaskan apa, Bun? Yang membuat Bunda merasa bahwa oke, inilah kenapa mereka memilih saya. Itu yang saya pertanyakan gitu, karena saya memang kerendahan hati itu menjadi salah satu kunci kesuksesan seseorang, memang harus rendah hati. Tapi Mami selalu mengatakan bahwa rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Gitu. Nah, kerendahan saya ini sebagai introspeksi. Untuk mensejajarkan saya dengan banyak tokoh perempuan lain yang kiprahnya itu mendunia gitu. Ya. Nah, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, dengan teknologi yang saya pun tidak bisa gitu ya, tidak bisa pakai laptop dan tidak bisa yang lain, saya harus memberi ini kepada publik supaya orang yang seperti saya, anak-anak remaja perempuan dulu, yang sekarang sampai sekarang pun banyak yang seperti saya, untuk tidak takut bermimpi. Ya, dan mewujudkannya, Bun. Ya, dan mewujudkannya. Karena mereka itu harus tahu gitu, kenapa toh anak Avanti kok sampai kaget. Nah, kalau saya tidak mau mengakui keterbatasan saya, maka yang dia lihat nanti adalah sebuah kebohongan publik yang dikemas sedemikian indahnya dengan bungkus kado yang bagus gitu. Kamu mesti lihat anak Avanti itu siapa, secara sebenar-benarnya dia itu siapa. Ya kan? Ada juga mungkin sekarang kan saya di masa pandemi ini boleh dibilang adalah masa di mana saya mendapatkan karir saya dengan baik di industri kuliner ya. Gitu. Dan saya benar-benar sekarang itu menemukan dunia baru saya gitu ya. Tapi banyak orang mengatakan kepada saya, ya aja kan kaya. Ya aja kan duitnya banyak, mau apa-apa bisa. Orang kaya mah mau apa-apa bisa. Orang kaya mah gampang. Orang kaya mah gampang. Gitu. Tapi justru pada saat itu, di mana saya harus menjelaskan kepada banyak orang dan banyak perempuan di Indonesia bahwa tengok hari kemarin, bahwa hari ini terjadi karena hari kemarin, ya segala yang kemarin itu adalah bibit-bibit yang sudah kita tanam, yang benihnya pada akhirnya kita panen. Kalau kamu menanam benih yang baik, maka kamu akan mendapatkan tanaman yang hasilnya baik. Pada saat tiba, panen tiba itu kita akan menikmati. Tapi ketika kamu kemarin-kemarin itu yang kamu tanam adalah benihnya tidak baik, maka yang manen itu tidak hanya kamu sendiri, sampai sepanjang anak cucu dan keturunan kita. Apakah Tuhan memberikan waktu untuk berubah? Ya. Jadi untuk yang kemarin mungkin salah, kalau kita masih belum dipanggil Tuhan, berarti kesempatan untuk memperbaiki. Masih bisa? Masih. Ternyata butuh role model. Nah, role model itulah rupanya yang dipakai oleh boneka Barbie untuk penokohan seseorang sekarang yang dibutuhkan oleh mereka itu. Penokohannya itu dibutuhkan orang yang mau bercerita
tentang apa sih sebenarnya siapa kamu, tapi banyak orang kan yang menutup-nutupi siapa dia gitu loh. Kamarnya Rosi di mana sih? Dia nggak tahu kamarnya Rosi di mana. Oh, kamar nomor berapa? Dia meraba-raba ya. Harus dikasih tahu ini loh kamarnya Rosi di kamar sekian supaya dia tahu kalau naik lift lantainya berapa, lebih cepat sampainya dibanding harus mencari-cari diketuk-ketuk kamarnya. Ah, apakah ini Mbak Rosi? Oh, bukan. Apakah ini kamarnya Rosi? Oh, bukan. Nah, buat kita saat ini karena ada sosial media yang kuat, maka dari Barbie Mattel pun ingin mungkin mencari seseorang yang dia itu mungkin all round ya, tentang dirinya ini dikupas tuntas secara uh, uh, vulgar tapi enggak mengganggu kenyamanan hidup orang lain. Ya, ya. Misalnya, Instagram saya dimulai jam 5 pagi. Itu dirangkai sampai jam 24.00. Itu dirangkai gitu. Jadi, kenapa? Karena orang-orang dulu mungkin dia takut populer. Kalau dikatain mencari popularitas kan ngamuk ya. Ya. Gitu. Tapi saya menjelaskan kepada banyak orang melalui webinar-webinar, melalui seperti ini acara Rosi dan mungkin acara orang-orang yang lain bahwa kalau kamu tahu hari ini aku berhasil melampaui masa pandemi ini dan bukan berkata tidak terpuruk karena waktu terpuruk pun juga aku ceritakan. Betul. Itu karena aku populer. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mungkin berpikir bahwa mencari popularitas itu salah, mulailah berpikir bahwa mencari popularitas itu tidak salah sayang, asal kamu bisa gunakan dengan tepat dan patuh rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah kamu berhenti, kalau kuning kamu hati-hati, supaya kalau hijau pas jalan kowe ora tabrakan. Iya. Gitu kan? Kira-kira seperti itu. Apakah anak Avanti nggak tabrakan? Tabrakan. Nah, pas tabrakan juga tak ceritakan. Kami bilang, kalau kamu mau menolong orang lain, kamu harus bisa berdiri. Tegak, menunduk, baru angkat orang. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kemudian saya masukkan dalam inspirasi anak Avanti, inspirasi karya dan cinta anak Avanti, ya. Terus bagaimana hubungan saya? Kalau kamu sukses, kamu harus menghargai ibumu. Kowe raparang kurang ajar. Ada anak yang bilang. Ya, Bun. Jadi Ya. kalau misalnya aku mengambil resume dari mengapa seorang Bunda Ana Avanti dipilih adalah satu, sudah melalui perjalanan panjang, Ya. binder, bindan, bindat gitu ya, terus jatuh bangun, Ya. bisa tetap survive, terbuka, ada kejujuran di situ Ya. tentang jatuh bangunnya, dan ini sesungguhnya menjadi tujuan supaya orang juga bisa mengambil cerita baik dari seorang Ana Avanti. Betul. Plus yang juga saya lihat ya, kalau seorang bunda ini nggak pernah berhenti untuk terus belajar sama terus berusaha ya. Padahal kan biasanya kalau udah ada umur kemapanan, udahlah saya tinggal santai-santai. Tapi seorang Ana Avanti ini kayaknya selalu diberikan hati yang bernyala-nyala, semangat yang menggebu-gebu untuk terus berkarya. Karena aku juga lihat bagaimana seorang Ana Avanti itu tingkat spiritualitasnya tinggi sekali. Kerja untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, saya harus menjelaskan kepada orang, gitu, ya. Saya harus menjelaskan kepada orang bahwa apa yang saya lakukan itu ada alasannya, gitu. Jadi orang itu bisa tahu, oh kenapa kok anak Avanti itu melayani Tuhan, kenapa kok anak Avanti itu begini, kok anak Avanti begitu tuh kenapa. Orang lain itu harus bisa meyakinkan dan diyakinkan ketika dia memiliki sebuah kebutuhan. Orang yang nggak butuh saya dan Mbak Rosi, dia nggak akan nonton kamarnya Mbak Rosi. Dia nggak akan nonton. Karena nggak butuh. Tapi orang-orang yang mungkin dalam keterpurukan,
dia membutuhkan dan mau mendengarkan dan juga mau mengaplikasikan terhadap kehidupannya, baik hidupnya dia maupun hidupnya saya. Oleh karena itu, contoh-contoh konkret itu begitu begitu pentingnya buat saya dan juga buat orang-orang yang terinspirasi oleh kita. Iya. Kira-kira kan seperti itu ya, Mbak Rosia. Ya. Bun, jadi ketika Bunda setuju gitu menjadi image boneka Barbie, kan biasanya kalau dari dulu boneka Barbie itu blonde, rambutnya panjang terurai, betul-betul stereotype perempuan-perempuan Hollywood gitu. Bunda memang mereka ingin Bunda tetap dengan karakter yang sama, atau itu butuh juga seorang membutuhkan prinsip dari seorang Ana Avanti yang mengatakan, no, saya tetap mau sanggulan dan rambut saya hitam, jangan dicet-cet jadi blond. Ya, saya bilang begini dengan Mattel Amerika melalui orang-orang di Indonesia, karena saya juga tidak bisa berbahasa dengan baik. Saya mengatakan bahwa tampilkan diri saya secara utuh, nggak perlu jadi siapa-siapa. Mungkin itulah yang membuat mereka bikin boneka Barbie ini 6 bulan, mungkin paling lama bikin kondenya mungkin. Paling lama bikin di bagian sanggulnya, Bun. Ya, mungkin ya. Dan saya bilang, tubuh saya ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan, ya. Tampilkan saja apa yang itu baik dan itu pasti yang terbaik. Dan Rosi, sampai hari ini pada saat di mana boneka Barbie itu pertama kali dibuat, ya, sampai dengan jadinya itu saya tidak pernah sama sekali komplain. Oh gitu? Belum pernah sekalipun saya bilang ini kurang gitu, ini kurang gini. Padahal kan biasanya Bunda kan detail banget dan ingin selalu bisa mengkoreksi. Kenapa, Bun? Saya merasa bahwa dia bukan Tuhan ya. Gitu, dia manusia. Yang membuat manusia gitu loh. Mau dimirip-miripkan kayak apa sih sebenarnya? Itu ada usaha yang paling maksimal yang dilakukan oleh manusia untuk manusia. Jadi pasti yang terbaik. Karena saya tahu, dan satu kali pun saya belum pernah komplain, ini kok pipi saya jadi agak tirus ya, padahal kan jemblem. Ini kok saya jadi kurus ya, padahal kan enggak kurus. Ya, enggak pernah gitu. Sampai boneka Barbie itu jadi, enggak pernah saya sekalipun belum pernah saya komplain. Oh, Bun, tapi selama diproduksi mereka bolak-balik nanya ke Bunda, dikasih tahu ya, gitu. Jadi mulai kepalanya dibikin duluan, ada tuh ya, jadi di paling belakang ini. Nah, sekarang bisa dilihat ini ya. Iya. Kepalanya yang paling duluan itu. Nah, ini kepala yang enggak ada kepalanya, terus kalung rosario saya, terus kemudian nah ini rambutnya depan, rambutnya belakang, ini seperti ini. Terus mereka terus memberitahukan sampai di mana gitu. Sampai pada akhirnya jadilah boneka ini, dan selendangnya aslinya memang selendang ini gitu. Dan kalau ada yang tanya, Bunda, kok kenapa memilih baju itu dengan selendang itu? Ada yang tanya tuh, Mbak Rosi. Saya jawab, waktu mereka mengajukan Ana Avanti itu, saya malah baru tahu yang diambil foto ini, dan saya juga sudah lupa foto ini foto kapan gitu. Oh. Jadi mereka yang pilih sendiri figur boneka itu dari foto Bunda yang mana, Bunda juga lupa ya itu foto kapan ya? Ya, lupa. Untung saya cari selendangnya masih ada. Nah, kemarin mereka dari Mattel bilang, tolong Bunda waktu penerimaan boneka Barbie-nya bisa nggak pakai baju yang itu. Saya bawa, tapi udah nggak bisa dicetetin depannya. Nggak muat? Nggak, bajunya yang jadi kecil. Bajunya jadi kecil. Bajunya yang menyusut, Bun. Bajunya yang menyusut gitu. Jadi, itu yang harus diingat oleh para perempuan, kalau pakai baju terus terasa sempit, bukan badan kita yang membesar atau gemuk, bajunya yang menyusut. Bajunya yang salah gitu. Nah, itu. Jadi memang sebetulnya sudah pada bulan kira-kira 6 bulan yang lalu, sebetulnya boneka ini sudah sampai di Indonesia. Oke. Sebetulnya. Cuman keadaan kita seperti itu ya, keadaan kita pandemi seperti itu, tidak memungkinkan untuk diadakan acara serah terima. Kemudian juga karena Tuhan menghendaki, saya, mami, anak-anak, komplek dengan cucu-cucu, semuanya positif COVID. Di bulan Juli.
Oh, yang pas tinggi-tingginya memang ya, Bun? Ya, serumah Wow. semuanya gitu. Ya. Dan saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita itu kita dipertemukan dengan ujian dan juga bertemu dengan berkat. Ada ujian, selalu ada berkat. Orang yang baik ada buruknya, orang yang buruk juga pasti ada baiknya. Mami saya bilang kalau kamu melihat orang jelek aja berarti sing elek pikiranmu, katanya mami begitu kan. Karena kan Tuhan itu menciptakan manusia itu selalu adil adanya gitu. Jadi saya berpikir bahwa ya ketika mereka memilih saya sebagai seorang perempuan dengan role model itu, saya sudah mengatakan banyak-banyak ya, bahwa satu, saya juga nggak bisa berbahasa cah-cisu nanti kalau diajakin ngomong sama orang Amerika gimana? Dia mengatakan nggak apa-apa, oke. Saya juga begini, nggak apa-apa. Beneran ya, jangan sampai nanti kamu sudah menjadikan aku seorang role model dan kamu kecewa. Dia mengatakan bahwa ini sudah melalui seleksi panjang. Saya diseleksiin gitu kan ya, pikiran saya begitu ya. Gitu. Jadi memang ini kayaknya namanya spesial ya. Kemarin sempat saya masuk ke YouTube-nya Mas Helmi, ya kemarin baru hari Minggu. Dia mengatakan 10 orang namanya ini. Dia kan pintar gini. Lah kok tiba-tiba mak bedunduk perempuan wong desa ini ngopo katanya gitu Mas Helminya. Jadi memang ini bisa untuk kita bergurau, tetapi di dalam gurau itu ada kenyataan kehidupan. Setiap manusia itu dilahirkan dengan istimewa, berproses dengan luar biasa. Juga tentunya Mbak Rosi juga demikian adanya ya kan, sampai hari ini kan pasti melampaui begitu banyak fenomena kehidupan yang berubah-ubah gitu ya. Sampai pada suatu hari punya kamar sendiri, saya juga sama, punya ruang sendiri untuk menyuarakan cerita-cerita yang kemudian sebenarnya sederhana ya. Dari Instagram saya itu kan hal yang alami ya. Pagi-pagi jam 5 selalu postingnya masak. Aku suka ngiler loh, Bun. Ada sambel lah. Itu pamer. Waduh, kalau lihat Instagramnya Bunda tuh masakannya enak semua. Ya, tapi di dalam ketika saya masak pun saya berbincang-bincang, berbicara. Ibu-ibu nek masak kuwi aja karo muni-muni. Kalimat yang ibu-ibu keluarkan itu doa. Makanya Gusti Allah kuwi nitipke surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya jadi ibu-ibu kuwi aja merasa berkorban. Nek wis masak jam 3 pagi jangan merasa berkorban, jam 4 jangan merasa berkorban. Lawang anak Avanti aja juga emangnya dikiranya anak Avanti tidur terlelap mimpi ke awan. Enggak lah. Akhirnya itu juga membangun jiwa-jiwa. Banyak ibu-ibu yang komen, Bunda, tadinya kalau pagi aku masak pagi itu jengkel bawaannya. Setelah Bunda sering ngoceh-ngoceh, cerita-cerita mengenai pagi yang indah, akan membawa 24 jam satu hari itu menjadi indah. Aku jadi kelingan sama Bunda terus. Aku kalau mau ngamuk-ngamuk saya tahan Bunda. Terima kasih inspirasinya. Jadi paling tidak ada satu perempuan lah yang berubah. Ada satu ibu yang satu berubah. Aja itu sebenarnya sudah banyak, Bun. Ya. Semakin baik, semakin banyak tentu semakin baik. Tapi membuat satu orang berubah untuk baik aja itu seperti ini malaikat di surga sudah bergembira. Ya, bergembira. Itu yang saya tahu. Karena gini, Mbak Rosi ini bicara soal Barbie, bicara soal anak perempuan. Tidak ada manusia pun menjadi dewasa ketika tidak menjadi anak perempuan. Ya kan, pasti nggak mungkin dan nggak melalui bayi terus gede kan nggak ada. Semua kan dari bayi, kemudian balita, kemudian remaja, terus dewasa kan pasti mengalami hal seperti itu ya. Dan itu kan sudah pasti. Tidak ada seorang anak pun yang bisa melompatin tiba-tiba lahir terus besoknya makan steak gitu kan nggak ada. Kan pasti ada fase-fasenya, pasti ada saat-saat yang tepat di mana pencernakan dia dikuatkan ya. Nah, itu semua sebenarnya juga terjadi di dalam kehidupan di mana saya mengatakan biasanya kalimat ini saya keluarkan ketika hari ibu. Kita bisa gagal sebagai seorang istri, tapi jangan pernah gagal
sebagai seorang ibu. Nah, Ya. banyak perempuan-perempuan sekarang yang kemarin sempat saya katakan kalau single parent itu kerasanya gimana gitu ya. Saya membesarkan anak-anak saya single parent, bunda saya. Jadi ketika kamu menghibah sebagai single parent, ya sebetulnya saya pengen jelaskan juga bahwa anak Avanti pun itu dibesarkan juga dalam keadaan yang, maka saya berceritalah itu, gitu supaya orang lain tahu bahwa ayah saya meninggal umur 45, ibu saya janda umur 38, kemudian mami saya sakit kanker umur tahun 96, kemudian saya pernah bercerita tentang kisah inspiratif bagaimana saya juga menjadi korban kerusuhan masa Solo 98, dan kenapa kok tiba-tiba anak Avanti menjadi baik banget, punya yayasan, menolong banyak anak-anak, punya sekolah anak berkemampuan khusus Bina Bunda. Itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba seperti hadiah yang turun dari langit. Ya. Itu kan semuanya karena sebuah proses yang melakukan, yang akhirnya menjadi pembentukan, sebuah proses yang membentuk. Ya. Ya kan? Saya bilang pada banyak perempuan bahwa banyak loh orang itu yang pergi bersama-sama, tapi bapak ibunya itu tidak bicara sudah 11 tahun. Ya, betul. Itu kan podo single parent. Ya, ya. Ada lagi sekeluarga makan sama-sama, pergi kemana-mana. Tapi main handphone. Masing-masing main handphone, Bun. Ya, itu juga iya, itu makin handphone nggak apa-apa. Kadang-kadang. Ya, maksudnya jadi nggak ada komunikasi, Bun. Ya, betul. Tapi cuma bersama, tapi betul. tidak pernah sehati. Komunikasi, betul. Tapi tidak bubuk bareng-bareng. Pisah kamar. Nah, itu juga sudah termasuk single parent, saya bilang begitu. Maka bersyukurlah kita selama masih bisa mencari kebahagiaan. Itu loh. Ya. Titik bahagia itu bukan hanya kebersamaan di dalam keluarga. Ya, ada garis hidup sendiri-sendiri lah. Kalau udah nggak cocok, masa mau ditukar seperti piring dipegang pecah, boleh dibeli, nggak boleh ditukar kan? Enggak kan, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita nggak bisa menghibah dengan keadaan kita. Tetapi bagaimana ada titik bahagia yang bisa kita peroleh. Ya ini seperti contoh-contoh saya dengan ibu saya lah. Di gambar ini ada. Yang namanya cuma milih kembang, wae senengnya karuan. Bukan milih berlian loh. Ya kan? Nah, sehingga ada kebahagiaan lah yang itu menjadi kebahagiaan kecil. Betul. Ini seru banget. Cuman milih bunga aja bahagia sekali. Bukan di soal milih bunga atau milih berliannya ya, Bun ya. Tapi bukan. Bisa bareng-bareng sama mami, mami sehat, masih bisa jalan di usia yang udah berapa sekarang mami, Bun? 72. Ibu Mbak Rosi, sebetulnya kami mau cerita. Sebetulnya kami ini sedang berduka. Jadi hari waktu ada di video ini, sebetulnya nih hari pertama mami saya ajak keluar dari rumah, kita ke pantai. Kami 2 minggu yang lalu kehilangan adik. Oh. Ya. Dan mami itu luar biasa sekali, memulihkan pikiran beliau bahwa tidak bisa kembali. Kemudian memberikan semangat kepada kami anak-anaknya yang masih. Jadi ini waktu saya posting video ini adalah saya mengajak mami melihat kami punya usaha baru yang sedang, puji Tuhan usaha kami viral, luar biasa usaha warung kami ya, masakan saya. Kemudian ini saya minta mami untuk menengok mebel yang ada di Jepara, saya ajak. Kemudian mami bilang yuk ke pantai. Kemudian inilah hari pertama kami keluar dari rumah. Ya, kemudian ya ini adalah apa ya, ini apa? Bunda juga ingin menghibur mami ya supaya kami ke Jakarta naik mobil. Kemudian ini Bako Lombok, ini loh Bako Lombok, disuruh video call sama saya betapa bangganya ibu saya kepada saya gitu. Bako Lombok gitu, dia bilang. Terus yang perempuan ini yang barusan lewat ini adalah asisten rumah tangga yang sudah 22 tahun dan dia tunarungu, gitu yang namanya mami 22 tahun ya. Nah, seperti inilah mungkin aku juga nggak bisa ngomong ya,
sejauh itu saya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang tuh aku nggak bisa ngomong karena kalau dari prestasinya memang saya tidak terlalu punya prestasi sebenarnya. Bun, Tapi mungkin banyak cerita, Bu. Jadi senang cerita. ya. Bun, Kalau ya, aku tapi sebelumnya, Bun, maaf aku salah. Turut berduka cita ya, Bunda ya. ya, Semoga almarhumah diberikan tempat dalam kerajaan surga, beristirahat dengan kekal, dan Mami, Bunda, sekeluarga diberikan penghiburan. mendadak sekali dan baru 43 tahun. Jadi seperti papi saya meninggal umur 45 tahun. Ya, ini kali pertama kami keluar rumah. Jadi ya, Mami itu memberikan semangat kepada kami yang masih ada untuk tetap berjuang. Ya, Itu hebatnya Mami ya, Bun ya. ya, Hatinya kuat sekali, perempuan yang nggak heran kalau seorang Bunda Ana Avanti itu kuat banget karena dilahirkan dari seorang ibu yang sungguh-sungguh kuat, ya. luar biasa. Karena biasanya banyak orang tua itu yang hebat sendirian, maju sendirian, nggak melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Jadi ini juga sih, Bun, menurutku ya, kenapa Mattel memilih boneka Barbie dengan image orang Ana Avanti adalah itu. Jadi Barbie sendiri ingin mengubah cerita tentang perempuan itu tidak melulu tentang kecantikan, tentang badan yang seksi, tentang sesuatu yang bersifat glamor, tentang sesuatu yang bersifat hura-hura. Tapi ada pesan yang ingin diberikan oleh anak perempuan yang main boneka, bahwa jadi perempuan itu harus tough, ya, harus kuat, dia ya, harus berani menjalani jatuh bangunnya kehidupan. Ia tidak saja menyukai sesuatu yang indah atau cantik, tapi ia juga menyukai kesederhanaan dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena kalau lihat dari Bunda kan, kalau kita lihat Bunda glamor gitu, dunia fashion. Tapi apa yang Bunda tampilkan, Bunda tetap masak, tetap turun ke bawah. Inilah sesungguhnya seorang perempuan. Ia bisa melakukan apapun dengan sempurna, detail, all round. Dan itulah yang ingin disampaikan pada semua anak perempuan melalui seorang Ana Avanti, a strong woman, dan itu semua melalui proses. Ya, memang kita menjadi kuat itu nggak bisa sendiri. Saya pernah ngomong di Inspirasi Ana Avanti, kalau kamu bertemu dengan orang-orang hebat tetapi tidak tepat bagimu, kamu akan biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu bertemu dengan orang yang tepat, tapi sebenarnya mereka nggak hebat, kamu bisa jadi luar biasa. Nah, saya ini bertemu dengan orang-orang yang tepat dalam hidup saya. Orang-orang yang sangat mencintai saya di sekeliling saya. Orang-orang yang sangat mengerti dan memahami siapa tuh Ana Avanti itu. Dan bagaimana cara mencintai dia. Dan bagaimana saya melakukan bahasa kasih dengan tubuh saya, dengan kalimat saya, dengan ya banyak hal yang saya lakukan. Bagaimana saya setiap ketemu dengan karyawan saya biasanya saya lus punggungnya atau kepalanya saya sentuh, pulang, salim, atau mungkin saya towel, atau mungkin saya makan kue, separuhnya tak jejelkin mulutnya, atau apa, atau minum, atau apa. Sebenarnya bahasa kasih itu adalah bahasa yang bisa kita berikan kepada siapapun di sekitar kita. Wah, ini waktu APD. Ini nih juga dilakukan oleh Bu Ana Avanti. Saya ingat banget waktu itu awal pandemi, Bu Ana Avanti langsung bergegas bikin baju APD karena waktu itu sungguh-sungguh kekurangan. Ya. Dan saya menceritakan, memviralkan apa yang saya lakukan itu gitu. Dan saya nggak sembunyi gitu karena Mother Teresa juga sudah katakan kalau kamu berbuat baik dan kamu yakin adanya, menonjollah,
berdiri tegak lebih tinggi daripada orang lain, supaya orang lain yang menderita itu tahu di mana mereka harus mencari pertolongan gitu. Kalau saya bersembunyi terus, saya tidak bisa mencontohkan penjahit-penjahit lain gitu loh, bahwa saya bisa lakukan ini, kamu bisa. Dan kamu jangan pernah takut kalau nyumbang. Itu kan satu hari saya bikin 2.000, saya sumbangkan kemana-mana sampai akhirnya selesai. Itu saya diminta oleh pihak apa Bu yang bantu kita untuk ngirim-ngirim JNE itu waktu ulang tahun. Ya, JNE Peduli itu saya tidak pernah minta untuk mengirimkan APD-APD itu ke seluruh rumah sakit di Indonesia, tapi dia mengajukan diri untuk membantu saya, kemudian mengirimkannya gitu. Setelah semuanya selesai waktu itu, ulang tahunnya JNE menuliskan surat kepada saya untuk minta waktu untuk webinar atas segala kerjasama yang telah terkirim 6,6 ton, Mbak Rosi. Wow. Ya. Dan itu aku nggak pernah ngitung. Gitu. Nah, pokoknya kerjain aja, kirim, ya, kerjain, kirim ya, Bun. Ya, karena bagi saya lakukan bagian saya, selanjutnya bagian Tuhan. Ini hari pertama, video ini hari pertama, saya memutuskan untuk merubah seluruh mesin jahit saya yang dari benang ke kain ke plastik. Sebuah keputusan dari seorang pemimpin nggak boleh salah. Ya, sekali lagi, sebuah keputusan dari seorang pemimpin nggak boleh salah. Dan hari itu saya putuskan, dan saya percaya keputusan baik itu tidak pernah salah. Walaupun awalnya tampaknya rugi, tapi di akhir pasti untung. Awalnya tampaknya rugi, keluar uang banyak, keluar tenaga banyak, belum lagi kadang-kadang masih bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan pikiran alur kita, tapi pada akhirnya tidak ada perbuatan baik itu yang rugi di akhirnya. Pasti akan untung, itu saya percaya. Ya, karena kita percaya betul kebaikan yang kita tanam, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kalau kita percaya kita menanam kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan juga. Dan media sosial itu, Mbak Rosi, itu dahsyat banget kalau kita gunakan untuk kebaikan. Dia akan mengubahkan, dia akan memberikan perubahan, dia akan memberikan sukacita, kedamaian, ketenangan gitu ya, media sosial itu ya. Jadi saya apa-apa tak rekam. Jangan jauh-jauh itu kamera dari saya. Saya pamerkan kebaikan Tuhan. Iya, Tuhan tuh baik banget ya. Ya. Jadi menarik sebenarnya pribadi seorang Bunda Navante ini. Orang yang selalu, kalau tadi saya bilang merendahkan diri itu dalam arti yang positif ya. It's like, bukan sesuatu yang negatif, tapi paham. Ya, dia seorang Bunda ini nggak pernah mau memegahkan diri gitu. Ya, paham. Ya. Tapi di satu sisi Bunda selalu merekam dan menyebarluaskan apa yang Bunda lakukan, dan itu selalu Bunda klaim sebagai apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Bunda ini hanya sebagai alatnya aja yang selalu merasa kekurangan, tapi dari situlah kelebihan-kelebihan itu diberikan pada Tuhan. Karena orang harus tahu, Mbak, bahwa di muka bumi ini banyak orang baik. Ya, saya sangat percaya itu. Tapi kadang-kadang orang baik itu takut mengeluarkan sisi pribadinya karena nggak kuat sama netizen atau warganet atau apa gitu ya. Maka saya juga menyampaikan, kamu tuh uang listrikmu nggak sing bayar tonggomu kok, omongannya tonggomu mbok rungokke gitu. Bahasa Inggrisnya adalah, orang kamu bayar listrik, yang bayar listrik bukan tetanggamu, kok tetanggamu kamu dengerin terus ya. Nggak masalah sebetulnya kita menerima kritik ya, tetapi kita itu harus benar-benar hari gini ya, harus mendapatkan ruang kehidupan yang baik. Seperti Mbak Rosi punya kamar untuk berbincang-bincang dari hati ke hati dengan orang yang ada di dalam kamar itu, yang akhirnya ketika keluar dia menceritakan, oh saya tadi barusan dari kamarnya Rosi, ada bunga di belakang duduknya warnanya putih, ada figuranya, ada ininya, ada itunya. Dia akan menceritakan hal-hal baik ketika dia keluar dari sebuah ruangnya orang gitu kan ya. Nah, hati itu kan ruang. Kalau kamu bertemu dengan orang yang baik, orang yang punya hati yang mau melayani, orang yang punya pikiran itu positif, nanti keluar dari ruangan itu pun bisa ganti. Suaranya bisa ganti, duduk pun bisa ganti.
ngomong bisa ganti. Nah, itu mungkin ya profil Barbie yang diharapkan untuk menjadi role model, mungkin Amerika sudah berganti, saya pikir. Ya, ya. Semoga Karena setelah karena kan pasti gini ya Bun ya, sorry Bun. Karena pasti gini, banyak anak misalnya akan nanyakan ini siapa gitu. Dan di era ada Mbah Google, mereka akan bisa dapat mencari tahu siapa yang ada di yang menjadi figur boneka Barbie yang betul. tidak biasa ini, kok tiba-tiba ada sanggulan, kok tiba-tiba pakai kain, siapa dia akan mencari tahu. Dan dari penelusuran dia, dari mendengar apakah itu membaca dari berbagai media atau diceritakan orang, dari situ harapan kita semua, terutama juga Bunda, anak perempuan itu bisa tumbuh dengan pengalamannya sendiri. Ya, ya. Dan bukan kecantikan yang menjadi targetnya. Berani bermimpi. Berani bermimpi. Dan dijadikan nyata, impiannya bisa diwujudkan. Dan dia tidak takut untuk meraih dengan cara di mana harus menciptakan sebuah ruang yang baik untuk mimpinya itu diruangkan gitu, diruangkan, kemudian dituangkan. Kan banyak orang bilang aku hidup mengalir aja seperti air. Saya jawab saya nggak mau hidup mengalir seperti air. Nanti ikut kotoran-kotoran, ikut sampah-sampah. Kalau bisa saya ciptakan pralon atau pipanya, sehingga air kehidupan saya biar mengalir di dalamnya dan kemudian akan sampai di tempatnya itu dengan tepat daripada saya ikut sampah dan kotoran-kotoran. Mungkin orang dulu bilang begitu, tapi orang sekarang karena sudah ada teknologi, sudah ada hal yang baik, maka menjawabnya akan berbeda. Kamu besok mau jadi apa? Alah, aku pengen jadi biasa-biasa aja. Lah kalau aku ya nggak mau, diciptakan Tuhan cuma satu kali kok kepengen hidup biasa-biasa aja. Kalau aku pengen hidup luar biasa, dengan cara yang sederhana itu bisa gitu loh. Ya Tuhan kasihan toh ya menciptakan kamu sekali tok kok buat sia-siakan aku pengen biasa-biasa aja. Nah, itu kadang-kadang ada mindset yang saya selalu ngomong dengan orang-orang yang lain yang selalu mengatakan aku kan mau lulusan SMP gitu. Aku kan cuma lulusan SD. Nah, itu bukan alasan sebetulnya untuk kamu punya sekolah kehidupan gitu. Kamu boleh ceritakan itu sebagai bentuk kenyataan yang kamu ceritakan ya, supaya orang tahu bahwa di dalam kekurangan itu Tuhan menggenapi dengan kelebihan yang luar biasa. Dalam setiap kelebihan itu Tuhan juga menyeimbangkan dengan kekurangan juga, sehingga mamiku kalau ngomong ojo umpak-umpaan kowe katanya. Tahu nggak umpak-umpaan itu apa ya bahasa Indonesianya ya Bu Eri? Umpak-umpaan itu apa ya? Umpak-umpaan itu apa ya kalau bahasa? Gue ke umpak-umpaan. Aduh, apa ya umpak-umpaan itu? Di kamar ini juga kebetulan ada orang Jawa, Bun. Jadi aku nggak bisa cari pertolongan. Oh, umpak-umpaan itu bukan sembarang. Seenak sendiri. Oh, seenak udelnya. Seenak udelnya gitu. Gitu. Terus sembarangan gitu kayak gitu. Ya, ya. Tapi itu tumbuk toto gitu. Itu tumbuk toto. Hidup itu harus kamu tata. Nah, kalau dulu mungkin nggak ada yang ngasih tahu, sekarang kan banyak yang ngasih tahu. Mbah Google itu kan ngasih tahu terus juga, ya kan gitu. Dan sekarang kan banyak ya orang-orang baik yang membagikan ilmu ya, Mbak Rosi ya. Ya. Lewat apa aja kan? Kalau kue meh dadi pinter, ya kue kumpul wong pinter. Nggak mesti kenal nggak apa-apa, tapi banyak ruang, banyak kamar-kamar orang yang bisa kita masukin sekarang ini kalau kamu mau lihat. Jadi punya pilihan kan. Saya juga begitu. Saya berpikir bahwa kalau orang itu menganggap anak Avanti itu pinter, itu karena sekolah kehidupan yang bikin saya menjadi pandai gitu. Jadi masalah menjadi perempuan itu masalah kelahiran kan. Ya. Tapi menjadi bijaksana kan masalah sebuah keputusan. Betul. Kalau keputusan kita salah, seperti saya pada saat pandemi, karyawan saya ratusan kayak gitu, mau saya bawa kemana? Ibu saya bilang pada saya, di saat kamu berhasil, kamu belum tentu bisa mensejahterakan anak buahmu.
Tapi di saat kamu jatuh kondisi seperti ini, kamu minta anak buahmu mengerti tentangmu. Itu bukan anaknya mami. Kamu harus bertanggung jawab. Wah, stres aku, depresi aku. Nah, saya ceritakan kepada banyak orang. Orang ngomong begini, lah kan punya Tuhan, kok stres, kok depresi. Lah memangnya orang itu nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Ya boleh, itu kan bentuk dalam kekurangan manusia. Ya kan, gitu. Tapi jangan lama-lama. Itulah keterbatasan manusia. Saya bilang begitu. Nah, oleh karena itu, saya menceritakan apapun yang terjadi dalam hidup saya kok. Ya, sakit hatinya saya kenapa. Tapi persoalannya nggak perlu saya ceritakan. Tapi bagaimana mengampuni itu bukan masalah pilihan, mengampuni itu masalah keputusan. Karena tidak ada satupun yang bisa merubah hidup kita selain pikiran kita. Dan saya juga bilang, selama tutup tahun, setiap mau perpindahan tahun, itu belum pernah saya tidak diminta untuk hadir sebagai narasumber, paling sedikit satu TV lah. Selalu menanyakannya hal yang sama. Bagaimana prediksi paranormal anak Avanti memandang tahun depan gitu kan. Selalu pertanyaannya itu tiap tahun gitu. Aku kan bukan dukun ya gitu. Jadi aku bisa jadi berubah profesi loh. Ya, aku selalu menjawabnya gini, Mbak Rosi. Gini, kamu akan berat di tahun 2021. Ini jawaban saya tahun lalu nih. Gitu. Kalau setiap masalah yang kamu hadapi, beban-bebanmu, perseteruan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupmu itu tidak kamu letakkan dan tidak kamu selesaikan di tahun 2020. Maka 2021 paranormal anak Avanti mengatakan pasti kamu akan berat hidupnya 2021. Karena masih nyonggo masalah di 2020. Ya. Karena masih ada hari, maka selesaikan dong setiap hari. Yang kira-kira udah nggak ngomong 3 tahun, selamat hari Natal, dan merasakan perayaan Natal. Yang kira-kira sudah punya persoalan pelik yang nggak bisa diselesaikan, misalnya kirimilah roti selamat tahun baru. Saya bilang begitu kan. Perkara nanti rotimu dibuat bukan urusan kowe, urusanku kan. Yang penting udah ngasih. Nah, itulah. Jadi saya bilang, prediksinya tahun lalu tuh begitu, paranormal dukun Mama Ane ngomongnya. Pokoknya selama masalahmu di 2020 masih kamu bawa sampai 2021, ya tambah abot. Berat. Nah, rupanya tanggal 31 nanti juga ini paranormal Ane masih dipakai nih salah satu televisi. Udah menyiapkan nasihatnya, Bun? Udah menyiapkan nasihatnya. Udah punya belum ramalan-ramalannya? Ramalan-ramalannya sudah ada. Makanya ya mungkin mereka pada seneng tuh ngundang saya tuh di akhir tahun mungkin karena agak-agak beres gitu ngomongnya. Bun, jadi kalau sekarang nih mengakhiri tahun 2021 masuk tahun 2022, sekarang dipanggilnya Bunda Ana atau Bunda Barbie nih? Jadi paranormal ya. Atau Bunda paranormal, banyak banget julukan. Ya, pembelajaran hidupnya. Jadi Mbak, di tahun 2020 sama tahun 2021 ini kan semua orang dalam keadaan yang ya syukurlah kalau bisa melampaui hari demi hari ya. Ya, Senin jadi Selasa, Selasa jadi Rebu, Rebu jadi Kamis, Kamis jadi Jumat, cuma jadi Sabtu, Sabtu jadi Minggu, balik Senin lagi tuh udah puji Tuhan. Syukur, betul. Syukur gitu. Iya. Ya pasti dalam hidup kita kalau dibilang ini masa terberat, ya berat banget ya untuk melampaui dan melalui hari demi hari ya. Tapi berdamai dengan diri sendiri itu ya bikin ayem di hati itu, wah luar biasa sekali yang saya rasakan gitu. Katanya paranormal Ana Avanti ngomong kayak gitu. Aku Bun, untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol kita, aku mau mengatakan bahwa
nggak cuma Bunda, apalagi Mami, kami semua perempuan Indonesia ini bangga sekali bahwa seorang Bunda Ana Avanti bukan soal jadi boneka Barbie-nya sih sebenarnya, Oke, tapi paham. bagaimana cerita tentang kekuatan perempuan itu pergulatannya terus-menerus menjadi inspirasi satu sama lain. Oke. Kekuatan perempuan yang luar biasa. Saya selalu percaya bahwa di tangan perempuan maka kita akan bisa membangun peradaban, membangun generasi yang lebih baik. Dan terima kasih Bu Ana Avanti yang tidak pernah malu untuk menceritakan persoalan dalam hidupnya. Ia telah menjadi anak yatim sejak kecil. Ia pernah melalui perjalanan rumah tangga yang mungkin tidak ideal. Ya. Ia pernah menjadi korban kerusuhan dan masih banyak lagi. Ia menceritakan itu bukan untuk mengasihi diri sendiri atau untuk apa, tapi justru ia ingin mengatakan pada kita, ketika kita diberikan persoalan seberat itu, maka kita juga akan diberikan pertolongan. Ya. Menjadikan pengalaman hidup itu menjadi kemenangan hidup. Ya. Terima kasih ya Bu Ana untuk cerita-ceritanya yang tidak pernah berhenti menginspirasi. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Ya, dan saya percaya banyak perempuan-perempuan Indonesia pada khususnya yang sekarang terpuruk, ini bukan saat terburuk. Tapi Tuhan mau memang kita ini di-reveal menjadi bentuk yang baru, ya, menjadi manusia baru, supaya keutuhan kewanitaan kita itu sekarang menjadi kekuatan bagi negeri kita. Yang biasanya ngomong orang genah-genah juntrung nih, sekarang lebih baiklah kita bertutur kata yang lebih baik, sesama mencintai, sesama itu kan bukan karena kita dengan agama yang sama, tetapi sesama itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan cinta yang sama. Sehingga harapan saya pun kamarnya Rosi semakin banyak. Amin. Yang luar biasa, menginspirasi, betah selalu ada di dalamnya. Amin. Dan menghadirkan orang-orang yang harui selalu dengan karya-karya dan inspirasi dari Mbak Rosi dan timnya tentunya, untuk supaya di tahun depan semuanya baik. Terima kasih Bun. Menutup tahun saya juga ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat Natal juga untuk yang merayakan. Tuhan memberkati selalu. Hormat untuk Tante ya Bun. Yeay.